Sejarah selalu memberikan kita pelajaran, dan salah satunya adalah kekuasaan yang tak diawasi berpotensi disalahgunakan. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan, sebuah rancangan undang-undang yang jika disahkan bisa mengubah wajah militer dan pemerintahan kita. RUU TNI. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa banyak pihak yang mempertanyakan? Apa yang berubah dalam RUU TNI? RUU TNI adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tapi bukan sekedar revisi biasa, ada beberapa pasal yang mengundang tanda tanya dan bahkan menuai kritik dari berbagai pihak. Apa aja perubahan yang dianggap problematis? Kita bahas satu persatu. 3 poin kritis dalam RUU TNI. Prajurit aktif bisa masuk jabatan sipil. Salah satu poin yang paling diperdebatkan adalah prajurit TNI aktif bisa menduduki lebih banyak jabatan di pemerintahan tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Sekilas ini mungkin terdengar seperti perluasan peran militer, tapi bukankah ini mengingatkan kita pada suatu hal? Dui fungsi ABRI. Di masa lalu, militer bukan hanya bertugas menjaga pertahanan negara, tapi juga aktif dalam pemerintahan dan tidak tahu bagaimana akhirnya. Banyak pihak yang khawatir jika pasal ini disahkan, batas militer dan sipil akan semakin kabur dan itu beresiko pada demokrasi. Pembahasan RUU di hotel mewah. RUU ini adalah aturan yang akan berdampak pada jutaan rakyat di Indonesia. Tapi anehnya, pembahasannya dilakukan secara tertutup di sebuah hotel mewah. Bukan di DPR, bukan pula di forum yang terbuka untuk publik, tapi di tempat yang eksklusif, jauh dari sorotan masyarakat. Mengapa sebuah aturan yang menyangkut negara dibahas dengan cara yang begitu tertutup? Dan pernahkah kita bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Usia pensiun TNI diperpanjang. RUU TNI juga mengusulkan perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI dari yang sebelumnya 58 tahun untuk perwira tinggi menjadi 60 tahun. Pertanyaannya ialah, apakah ini demi kesejahteraan prajurit? Atau ada kepentingan lain? Karena jika regenerasi prajurit melambat, berarti promosi dan penyegaraan dalam tubuh TNI juga akan terganggu. Dan ini bisa berdampak pada efektivitas serta profesionalisme militer kita. Apa kata publik akademis? Banyak yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dengan perubahan-perubahan ini. Seseorang akademis dari UGM menyatakan bahwa jika RUU ini disahkan, bisa saja prajurit kita kehilangan profesionalisme karena militer bukan hanya soal pangkat dan jabatan, tapi juga tentang tugas utama menjaga pertahanan negara. Sementara itu, masyarakat umum bertanya, apakah ini langkah maju atau justru kemunduran ke masa lalu? Pertanyaannya besar untuk kita semua. Hari ini kita melihat sebuah rancangan undang-undang yang bisa mengubah wajah pemerintahan dan militer kita. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar untuk kepentingan rakyat? Atau ada pihak-pihak yang sedang mencoba memperkuat posisinya dalam kekuasaan? And then, we never know. Tapi yang jelas, kita tidak boleh diam. Karena ketika aturan dibuat tanpa pengawasan rakyat, ketika kekuasaan semakin tak terbatas, sejarah sudah mengajarkan, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak dengan RUU ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar, karena demokrasi bukan hanya milik mereka yang berkuasa, tapi juga milik kita semua.